adalah Miss Lydia dan Serdoni. Oke, Serdoni, coba dulu bilangkan yel kita hari ini. Oke, yel kita adalah tepuk sekolah minggu. Yes, adik-adik, biar semangat kita mulai kebaktian kita dengan lagu Dikepak-kepakkan Sayapnya. Ayo semua semangat di rumah ya, kita nyanyikan lagu ini. Dikepak-kepakkan sayapnya, dikerek-kerek kepalanya, ada tutur hati Tuhan untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyangkan kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Amin. Hukum Taurat. Marilah kita mendengar hukum Taurat di ibadah sekolah minggu pagi ini yang diambil dari titah kedua. Titah kedua. Janganlah perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, bagaimana kita supaya dekat sama Tuhan? Kita akan belajar bahasa cinta. Jadi lagu kita hari ini adalah lagu bahasa cinta. Andaikan aku pahami
di bulan Oktober diambil dari Roma 12 ayat 16. Demikian bunyinya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik dengar, di tubuh kita ini terdapat Tangan, kaki, mata, dan mulut. Semuanya itu adalah alat tubuh kita yang dipakai untuk Memuji memuliakan Tuhan. nama Tuhan. Jadi kita harus hati-hati menggunakannya, seperti lagu hati-hati gunakan tangan. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang memanggil kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki perilaku yang baik seperti firman Tuhan. Nah, adik-adikku, kita bernyanyi lagu Yesus Memanggil. Hari
Shalom adik-adik sekolah minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kami, puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas segala kesehatan yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, ajari kami supaya dapat mengerti. Amin. Adik-adik sekolah minggu, khotbah kita tertulis di Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Adik-adik sekolah minggu, hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita melakukan atau menyatakan di dalam hidup kita, yaitu buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Artinya kita harus menerima Roh Kudus di dalam hati kita, supaya Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita itu menguatkan kita, mengajari kita untuk berbuat, melakukan perintah Tuhan. Yaitu perintah Tuhan yang tertulis tadi di sini, ada 9 buah-buah roh yang harus kita lakukan adik-adik sekolah minggu. Mari kita lihat Alkitab kita, ada 9. Kita hitung ya. Yang pertama tadi yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi 9. Yang pertama tadi kita harus hidup dalam kasih. Ya, dari sekolah minggu, kasih itu kasih kepada bapak, kasih kepada mama, kasih kepada abang adik, dan kasih kepada semua orang. Kita harus orang yang mengasihi. Jangan orang yang benci. Jangan orang yang suka berantem. Ya, dalam kasih. Yang kedua yaitu hidup di dalam sukacita. Dalam sukacita itu artinya kita hidup dalam sukacita itu hidup dalam senang. Contohnya kita pun dikasih tidak seperti yang kita minta itu, kita tidak marah-marah, tetapi mensyukuri, disyukuri apa yang diberikan orang tua. Contohnya kau minta dulu mak 10.000, tapi dikasih mama 5.000, kamu harus mengucapkan terima kasih, jangan marah-marah. Itu artinya hidup dalam sukacita, bersyukur apa yang ada. Yang ketiga yaitu tadi hidup di dalam damai sejahtera. Dia tidak membuat rusuh, ya, tidak membuat suasana berantem, recok, tapi semua suasana bikin damai sejahtera. Ada yang berantem, tak boleh berantem, marah Tuhan Yesus. Itu jadi sehingga semuanya hidup dalam tenang, enggak ribut. Setelah itu baru sabar, enggak terus marah-marah. Kalau disuruh orang tua enggak terus dia udah bolak-balik, udah disuruh tadi, aku aja, enggak kayak gitu. Walaupun disuruh 3 kali, iya mak, dilakukan, dia sabar. Itu yang mau diminta Tuhan Yesus. Dan juga yaitu tadi kemurahan, murah hati dia, mau memberi, tidak pelit, tidak hanya minta. Ada orang kayak gitu, hanya minta taunya, tapi memberi enggak mau. Jadi harus mau memberi, harus murah hati, dan enggak milih-milih juga. Dikasih, kalau ada rotinya dikasih temannya, kasih adiknya, dikasih abangnya, bukan hanya dia saja yang makan. Ya, itu orang yang murah hati, dia tidak pelit gitu. Orang yang baik kepada semua orang, enggak milih-milih. Ini miskin, enggak temanku ini. Ini jelek, enggak temanku itu. Bukan kayak gitu orang yang baik. Orang yang baik semua ditemani. Jelek, hitam, putih, keriting, gemuk, kurus, miskin, kaya, semua ditemani. Itu orang baik. Ya, harus baik kepada semua orang. Dan juga orang yang setia. Yang setia itu
Kayak gini hari Minggu diajak temannya, ayo kita main game, nggak usah nanti sore ibadah. Enggak lah, aku harus beribadah dulu, mendengar firman Tuhan dulu. Itu orang yang setia kepada Tuhan. Enggak, ayo kita main, ayo jangan mau dengar gitu, nggak usah gereja, nggak usah beribadah, nggak usah dengar firman. Jadi mau dia, itu orang nggak setia. Tapi orang yang setia, ayo kita main game, dibilang kayak gitu, dia nggak mau. Kenapa? Aku mau berdoa sama Tuhan Yesus, aku mau mendengar firman-Nya, aku mau ibadah sekolah minggu, aku mau nyanyi sama Tuhan. Nah itu anak yang setia kepada Tuhan Yesus. Walaupun dia digoda-goda untuk main game, untuk jalan-jalan, dia nggak mau. Dia tetap harus mendengar firman Tuhan dulu, berdoa dulu. Baru yang berikutnya dia di sekolah minggu, yaitu kelemah lembutan. Dia lemah lembut seperti sabar tadi dia. Suaranya nggak kuat-kuat, nggak disenggati bapaknya. Aku aja, nggak kayak gitu tuh. Apa mak? Iya pak. Kalau disuruh dia, iya mak. Udah capek pak, udah capek mak. Mau minum pak? Itu dia. Kasih minum bapaknya pulang kerja. Udah capek ya pak? Dikusut kaki ayahnya. Udah sakit ya bu? Katanya dikusut. Nah itu. Baru penguasaan diri. Penguasaan diri bagaimana itu adik-adik sekolah minggu? Waktu dia main-main, dilihat di situ ada mainan temannya, nggak ada orang. Ambillah mainan ini. Itu enggak, itu mencuri namanya. Jadi penguasaan diri itu ada pun di situ makanan, bukan makanan kita, ada mainan, ada duit, ada HP, enggak HP kita. Walaupun nggak ada orang di situ pemiliknya, kita tidak mau mengambil. Kita bisa kuasai diri, karena kenapa? Karena Roh Kudus ada dalam hati kita. Tapi orang yang tidak menguasai diri, ada orang. Kalau nggak ada orang, diambil. Nah itu tidak boleh. Itu namanya penguasaan diri. Kita harus kuasai diri kita. Ada di sekolah minggu, walaupun itu makanan, minuman, uang, HP, mainan tergeletak di situ, ada di sana, tidak ada yang punya, kita tidak boleh mengambil. Itu namanya penguasaan diri. Kalau diambil, itu namanya pencuri. Pencuri itu adalah tidak disukai Tuhan, ke neraka nanti. Oleh karena itu ada di sekolah minggu, mari kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama mengucapkan, yaitu buah-buah roh. Yang pertama tadi kasih, kedua sukacita, ketiga damai sejahtera, keempat kesabaran, kelima kemurahan hati, keenam kebaikan, ketujuh kesetiaan, kedelapan kelemah lembutan, yang kesembilan penguasaan diri. Kalau sudah kita lakukan ini, kita menjadi kesayangan Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Tuhan Yesus, kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan. Ajari kami Tuhan supaya kami menunjukkan buah-buah roh di dalam kehidupan kami. Supaya kami Tuhan meneladani Yesus yang hidup di dalam kasih. Tuhan berkati kami anak-anak sekolah minggu, sehat-sehat selalu, jadi anak yang pintar, anak yang baik, menjadi kesayangan semua orang. Mampukan kami untuk menjadi anak yang baik kepada orang tua kami, terlebih-lebih kepada-Mu ya Tuhan. Jagai ayah ibu kami sehat-sehat selalu, tambah-tambahkan rezeki. Supaya kami dapat Tuhan dibimbing dan ditolong oleh orang tua kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Ampuni kami dari dosa kami Allah Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur. Amin. Adik-adikku yang baik, adik-adik yang terkasih, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap semangat melakukan hal-hal baik melalui buah-buah roh seperti firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Dan jangan lupa juga kumpulkan persembahannya di rumah. Ayo kita nyanyikan lagu Buah-Buah Roh.
bersatu di dalam doa. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita. Amin. Oh.